Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Dewa Rahman dari kelas IF 4601, NIM 130122338. Hari ini saya akan membuat video tugas CLO2 kalkulus lanjut. Nah, pada soal nomor 1 kita disuruh untuk memeriksa kekonvergenan dari barisan AN, N-nya dimulai dari 1 menuju tak hingga dengan AN, N kuadrat ditambah E pangkat N per N faktorial, dan juga ada deret yang dimulai dari N sama dengan 1 menuju tak hingga AN nya sama dengan N kuadrat tambah 2 pangkat N per N faktorial. Nah, kita mulai dari yang barisan dulu. Maka limit AN N menuju tak hingga, terus kita bikin di sini limit N menuju tak hingga N kuadrat ditambah E pangkat min N per N faktorial. Nah, yang ini nih kita bisa pecah menjadi limit N menuju faktorial N kuadrat per N faktorial plus limit N menuju tak hingga E pangkat min N per N faktorial. Nah, lanjut, kita akan mengubah N faktorial menjadi sebagai berikut. N faktorial itu sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 faktorial. Nah, jadi kita bisa mengubah N faktorial menjadi bentuk seperti ini. Nah, lanjut, N kuadrat per N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 plus limit N menuju tak hingga. Nah, E pangkat min N per N faktorial ini bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 per E pangkat N dikali N faktorial. Nah, ini sudah berbentuk limit karena penyebutnya udah bernilai tak hingga. 1 per tak hingga itu sama dengan hasilnya 0. Nah, lanjut, limit di sini tadi N kuadrat per N yang N kurang 1 kita pecah menjadi bentuknya seperti berikut. N dikali N dalam kurung 1 dikurang 1 per N dikali N kurang 2 faktorial plus 0. Nah, N kuadrat sama N dikali N kita coret, jadinya bentuknya seperti ini. Nah, 1 per ini nih hasilnya 1 tadi. Jadi 1 per 1 dikurang 1 per tak hingga itu 0, berarti 1 kurang 0 hasilnya 1 ya. 1, lalu N dikurang tak hingga hasilnya tak hingga dikurang 2 ya. Tak hingga hasilnya tak hingga. Maka 1 per 1 dikali tak hingga yaitu tak hingga, berarti 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Maka dapat kesimpulan karena limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0, konvergennya ke 0. Selesai. Lanjut ke nomor 1 yang B, teman-teman. Ada sigma N1 menuju tak hingga N kuadrat ditambah 2 pangkat N per N faktorial. Nah, bentuk ini bisa kita pecahkan menjadi sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga N kuadrat per N faktorial plus sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga 2N per N faktorial. Nah, kita bisa mengerjain soal ini terbagi dua ya teman-teman, yang ini sama yang ini. Maka kita ngerjain yang kiri terlebih dahulu. Nah, karena ada faktorial di sini, maka kita bisa menggunakan uji hasil bagi yang memerlukan row, dan row memerlukan AN dan AN plus 1 ya. Nah, AN ini sama dengan nih N sama ya, kita ngambil yang ini N kuadrat per N faktorial. Nah, kalau AN plus 1 kita bisa tulisin menjadi N plus 1 pangkat 2 per N plus 1 faktorial. Nah, N plus 1 pangkat 2. Nah, N plus 1 faktorial bisa kita ubah bentuknya menjadi N plus 1 dikali N faktorial. Nah, ini pangkat 2 bisa dicoret jadi tinggal 1, jadi sama dengan N plus 1 per N faktorial. Nah, kita cari row-nya. Row sama dengan limit N
menuju tak hingga an, rumusnya ini an plus 1 per an. Jadi limit n menuju tak hingga an plus 1 ini tadi ya, n plus 1 per n faktorial dibagi sama an yang ini. Karena dibagi maka dibalik teman-teman. Jadi n plus 1 per n faktorial dikali n faktorial per n plus 2 n pangkat 2 ya, maaf. Nah, ini sebenarnya bisa dicoret. Jadi sebenarnya limit n menuju tak hingga. Jadi n plus 1 sama dengan n plus 1 hasilnya dapat ini dulu teman-teman, n plus 1 per n pangkat 2. Nah, karena pangkat penyebut lebih besar daripada pangkat pembilang, makanya itu hasilnya itu sama dengan 0 teman-teman. Nah, selanjut ke bagian yang kedua, ini sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga 2n per n faktorial ya. Kita mau juga menggunakan uji hasil bagi yang menggunakan row an 2n per n faktorial, an plus 1-nya sama dengan 2 pangkat n plus 1 di per n plus 1 faktorial. Nah, ini bisa diubah menjadi seperti ini ya teman-teman, 2 di pangkat n dikali 2. Nah, n plus 1 sama kayak yang tadi, n plus 1 dikali n faktorial. Nah, kita juga mencari row-nya limit n menuju tak hingga an plus 1 per an. Limit n faktorial an plus 1-nya yang ini 2n kali 2 per n plus 1 dikali n, lalu dibagi an. Nah, karena dibagi kita balik n faktorial per 2n. Ini bisa dicoret teman-teman. Ini juga bisa dicoret. Maka hasil akhirnya limit n menuju tak hingga 2 per n plus 1. Tak hingga ditambah 1 berarti tak hingga. 2 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Maka row total sama dengan row 1 ditambah row 2. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Row syarat konvergenan dari row itu ketika row itu satu kecil dari kurang dari 1 ya, maaf ya teman-teman. Syarat konvergenan row itu kurang dari 1 gitu. Nah, kita mendapatkan hasil tadi 0 ya. Berarti 0 itu kurang dari 1. Berarti deret ini merupakan deret yang konvergen. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentukan selang kekonvergenan deret pangkat dari sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga x pangkat n per n pangkat 3. Nah, di sini kita akan menggunakan uji hasil bagi mutlak, yang dimana kita memerlukan un dan un plus 1. Un sama dengan x pangkat n per n pangkat 3. un plus 1 sama dengan x dipangkatkan n plus 1 per n plus 1 pangkat 3. Nah, yang ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuknya x pangkat n dikali x per, nah juga penyebutnya ini jika disederhanakan bentuknya seperti ini, n pangkat 3 plus 3n pangkat 2 tambah 3n plus 1. Nah, kita akan mencari row-nya limit n menuju tak hingga mutlak un plus 1 per un. Nah, limit n menuju tak hingga ya. Lalu dari mutlaknya x pangkat n dikali x per n pangkat 3. Kita memakai rumus yang ini tadi ya teman-teman, un plus 1. Berarti kita tinggal masukkan yang ini pada sini. X pangkat n dikali x, n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah 3n tambah 1. Nah, kita bagi dengan un. Un kita ambil yang sini ya teman-teman. Karena dibagi maka kita balik. Jadi n pangkat 3 per xn. Nah, yang ini bisa kita coret ya teman-teman. xn. Maka hasilnya jadi seperti ini. Limit n menuju tak hingga x dikali n pangkat 3 per n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah 3n plus 1. Nah, maka mutlak x dikali limit n menuju tak hingga n pangkat 3 per n pangkat 3 tambah 3n pangkat 2 tambah 3n plus 1. Nah, untuk mencari nilai limitnya kita memperhatikan pangkat terbesar ya dari
limit ini ya teman-teman. Pangkat terbesarnya udah sama pangkat 3. Lalu kita mencari koefisien-koefisiennya. Di sini koefisiennya 1 dan di sini juga 1 ya. Maka 1 per 1 itu sama dengan 1. Berarti nilai limitnya di sini nih adalah 1 teman-teman. Nah lanjut. Maka dapat kita ambil kesimpulan rho mutlak X untuk konvergen rho itu tuh kurang dari 1. Mutlak X kurang dari 1 berarti min 1 kurang dari X kurang dari 1. Karena kita mencari ini selang konvergen deret pangkat, yang artinya kita akan mencari nilai X yang menyebabkan deret pangkat ini konvergen ya teman-teman ya. Maka kita akan menguji X sama dengan X kurang dari min 1 dan X kurang dari 1. Kita mulai dari X kurang dari min 1 dulu ya. Nah sigma N sama dengan 0 menuju ini tak hingga ya teman-teman, tak hingga min 1 pangkat N per N pangkat 3. Nah untuk mencari ini kita akan menggunakan uji ganti tanda ya teman-teman ya. Jadi uji ganti tanda itu ada 2 syarat, yaitu AN per AN plus 1 itu harus lebih dari 1, dan syaratnya limit N menuju tak hingga AN nya sama dengan 0 ya. Nah kita menguji yang syarat yang pertama dulu teman-teman. Nah AN dibagi AN plus 1, jadi AN nya ini teman-teman ya 1 per N pangkat 3 dibagi ini ya teman-teman ya, dibagi itu maaf kegerian, dibagi itu maka N plus 1 pangkat 3 bisa diubah menjadi ini teman-teman, bisa kita jabarkan menjadi N pangkat 3 tambah 3N pangkat 2 tambah 3N plus 1 per 1 gitu. Nah hasilnya kita dapat N pangkat 3, hasilnya kita dapat ini N pangkat 3 ditambah 3N pangkat 2 tambah 3N plus 1 per N pangkat 3. Nah di sini bisa kita lihat pembilangnya pasti hasilnya lebih besar daripada penyebutnya, maka hasil pembagiannya dipastikan itu lebih dari 1. Maka syarat 1 itu terpenuhi teman-teman. Syarat 1 terpenuhi. Nah lanjut syarat yang kedua teman-teman, limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Limit N menuju tak hingga 1 per N ini adalah tak hingga teman-teman. Tak hingga dipangkatkan 3 itu tak hingga, berarti 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Berarti syarat 2 terpenuhi. Nah deret konvergen pada saat X sama dengan min 1. Berarti untuk yang pertama itu tuh sudah kita uji ya teman-teman ya, untuk X sama dengan min 1. Nah lanjut untuk X sama dengan 1. Nah di sini ada sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga. Ini ada 1 dipangkatkan N per N pangkat 3. Nah ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 pangkat N itu pasti hasilnya jadi 1 ya teman-teman ya. Berarti 1 pangkat N pangkat 3. Nah di sini kita menggunakan deret hyperharmonik, di mana pangkatnya ini P sama dengan 3 itu lebih dari 1, maka ini adalah konvergen. Nah deretnya konvergen di X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 nya juga konvergen ya teman-teman. Nah berdasarkan pernyataan 1 dan 2 disimpulkan deret konvergen di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 1, selang konvergenannya bisa kita tulis seperti ini teman-teman, kurung siku min 1,1 atau kurung kurawal X di mana min 1 X kecil atau sama dari 1 dan X kecil dari sama min 1. Selesai ya teman-teman. Baik, hanya itu saja untuk penjelasan kali ini mengenai kekonvergenan tugas Calo 2 kalkulus lanjut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.